bisa kita terapkan di sini. Ibu Bapak bisa memahami bagaimana kerja seorang epigraf. Jadi kalau fisiknya ya cuma begini nih, ada batu, lalu ada goresan di atasnya. Nah, tugas berikutnya adalah mengidentifikasi apa yang digoreskan di situ. Aksaranya, aksara apa? Karena pada masa Jawa kuno itu masyarakat kita sudah mengenal sejumlah aksara. Ada aksara Palawa, Palawa pun berkembang, ada Palawa tua dan Palawa muda. Dan itu sudah menunjukkan kronologi atau waktu kapan dia digunakan. Kemudian ada yang sangat jarang tapi juga ada di wilayah Indonesia dan Jawa Timur juga ada, itu aksara Dewanagari. Dewanagari ini ada pendahulunya namanya Prenagari. Di Jawa Timur kita punyanya Dewanagari. Nah, sudah dua aksara. Kemudian aksara ketiga, aksara yang berkembang dari Palawa. Jadi Palawa muda itu berkembang menjadi aksara namanya Jawa kuno. Nah, Jawa kuno sendiri juga berkembang. Jawa kuno awal, Jawa kuno pertengahan, dan Jawa kuno yang muda. Itu semua dalam kajian ilmu aksara atau paleografi membantu kita untuk sedikit mengurangi beban, karena paleografi itu memandu kita untuk melakukan pertanggalan relatif. Jadi pertanggalannya sudah ketemu paling tidak abadnya. Dan jadi abad yang diwakili oleh aksara itu membantu kita untuk jadi ini kalaupun nggak ada angka tahunnya kita bisa menduga abad berapa dikeluarkan. Kira-kira ibu bapak bisa bayangkan nggak itu? Bagaimana membayangkan aksara kok bisa membantu kita untuk pertanggalan abad? Nah, gimana caranya? Gayanya. Nah, salah satunya adalah gaya cara membuat aksaranya itu. Ya. Baik itu aksara baku, kemudian pasangannya, kemudian harokat, kalau bahasa Arab harokatnya ya, ada pepet, ada wulu, ada suku, ada pengkal, ada taling tarung, ada sengol dan sebagainya, itu membantu kita untuk pertanggalan. Yang berikutnya, kalau kita nggak mendapatkan angka tahun juga, tapi kita bisa melihat pada ini bagian dari epigrafi, yaitu susunan kata demi katanya itu. Apakah ada nama-nama jabatan, kemudian nama desa, atau cara menuliskan deretan pejabat, itu juga mencerminkan kapan dia dikeluarkan. Salah satu yang penting adalah persoalan orang Jawa kuno dulu mengenal pertanggalan sangat detail, mulai dari tahun itu warsa, kemudian ada bulan ya, masa, kemudian ada pecahan dari sini itu ada minggu. Minggu itu ada 3 minggu yang berbeda. 1 minggu dengan 5 hari, 1 minggu dengan 6 hari, 1 minggu dengan 7 hari. Dasarnya apa Pak itu kira-kira? Dasarnya mereka menggunakan siklus perputaran bulan atau perputaran matahari. Sampai sekarang yang kita kenal itu yang putaran 1 minggu 5 hari itu namanya pasaran. Pon, wage, kliwon, itu paling itu ya. Kemudian 1 minggu 7 hari. Yang kita ikuti dari kebiasaan di Eropa. Ya, itu menggunakan hitungan kita harusnya bukan, kalau pertama kan ahad ya, kalau Arabnya ya. Ahad, Itsnain, Salasa, Arba'a, Khamsatun. Lalu kalau Jumat apa Jumat? Jum'ah, kemudian Sab'atun. Ya, Sab'atun. Itu 7 hari. Itu ikut itu. Nah, itu pun kita memiliki setelah minggu ada lagi yang lebih kecil lagi, yaitu jam. Jawa kuno mengenal jam, namanya muhurta. Setelah jam kemudian ada kecil lagi. Apa? Titik di mana konstelasi bulan, konstelasi planet, bintang dan sebagainya ada semua. Ada yoga, ada naksatra, ada dewata. Kemudian 1 bulan dipecah 2 juga ada, namanya Kresna Paksa dan Sukla Paksa. Sampai situ pasti mumet. Jam juga 24 jam Iya, Pak ya. iya. Jadi kalau di Bali namanya tabuh. Tabuh di Jawa tabuh. Coba kalau ibu bapak dapat undangan di wilayah pedesaan, itu sering menggunakan tabuh. Nah, kalau di kota nggak pakai, kenal. Kalau di desa masih ada tabuh atau di Bali tabuh. Nah, jadi sudah dikaji oleh para arkeolog bidang astronomi bahwa pertanggalan pada masa Jawa kuno pada titik yang sama, detik yang sama itu akan kembali lagi setelah 350 tahun.
Jadi itu benar-benar presisi perhitungannya. Hanya sayang kita nggak mewarisi ilmu itu. Sekarang sudah bisa dipelajari lagi dengan menggunakan komputer. Jadi kalau menemukan di sini ada pertanggalan juga. Nah itu bisa dilacak pada menit keberapa, detik keberapa, titik yang dimasukkan itu. Nah ini menarik karena apa? Apakah mungkin para raja dulu menentukan hari dan waktu benar-benar apa ya diperhitungkan gitu ya? Pada itu ya benar-benar menurut mereka sangat sakral gitu. Ya. Nah sekarang kita coba lihat di sini. Ini pertanyaan sederhana dulu, Ibu Bapak. Kita yang di sini ini berada di depan prasasti atau belakang? Di sini yang di sini. Depan. Dari mana Ibu tahu? Belakang, Pak. Belakang. Di belakang juga ada. Nah, tulisannya di sini ada, depan ada, kanan kiri juga ada. Karena ini tipe prasasti yang semua permukaannya ada tulisannya. Gitu. Nah, jadi salah satu karakter prasasti yang bagian depan itu antara lain, tidak harus antara lain. Ini ada lingkaran. Sebenarnya adalah dalam bahasa Jawa kuno namanya lancana. Lencana. Ya, lancana atau tanda. Karena sudah aus Ibu, ya sudah aus. Dan andai kata ini masih jelas, maka ini bisa mewakili lancana itu milik raja siapa. Karena tiap raja itu memiliki lancana, ada yang benar-benar berbeda, ada yang ikut pendahulunya. Sebetulnya, misalnya yang sama apa? Misalnya raja yang menggunakan Garuda Muka Lancana. Itu banyak raja yang menggunakan Garuda Muka Lancana. Tidak hanya satu raja. Selama ini mungkin kita akan terkecoh Garuda Muka Lancana pasti itu hanya Erlangga. Padahal enggak. Bahkan sampai pada masa Kadiri sekalipun masih ada raja Kadiri yang menggunakan Garuda Muka Lancana. Kalau yang pernah pergi ke Blitar, di sana ada prasasti Talan di daerah Wlingi. Ada lancana Garuda Muka. Ya, Garuda Muka. Nah, ini kita sayang tidak mendapatkan kejelasan apa, tapi kita bisa melihat dengan membandingkan prasasti dari raja yang sama. Rajanya siapa? Kita beruntung sekali di sini ada angka tahunnya. Jadi ini bagian depan, ada lancana, ada angka tahunnya. Ini bagian depan, bagian belakangnya sana. Dan juga di sini ada penyebutan toponim atau nama tempat yang sangat penting, yaitu Poh Rinting. Poh Rinting, Poh itu mangga, mango, pelem, pencit. Ya sama. Poh Rinting. Nah, Rinting bisa banyak kemungkinan karena Rinting yang di sini itu Rinting dari abad 10 Masehi. Sedangkan Rinting di otak kita itu Rinting abad 21 Masehi. Riting berarti kalau itu. Nah, kan itu beda kan, tafsirnya beda. Pohonnya sama, pohonnya sama. Ya. Jati pelem. Kenapa? Jati pelem. Boten. Oh, benten. Ya, nanti aja lah. Jadi nama desa itu tentu sudah hilang karena sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Tapi pastinya masih ada dan ini tentu berkaitan dengan suatu bangunan suci dan terutama dengan simanya. Nah, saya tunjukkan di sini. Tangan kiri, maaf tangan kiri supaya enak, fotonya enak. Jadi sebagaimana tradisi umumnya ini dimulai dengan ucapan selamat. Jadi selamat pada tahun Saka yang telah lalu. Jadi ini kalau bacaan lengkapnya Swasti Saka Warsa Tita. Ini ini Tita. Ini ada ta, ada wulu, jadi Tita. Kemudian ini angka tahunnya. Yang seperti segitiga ini angka tahun 8. 8, kemudian sebelahnya ini angka tahun, ada kursi di atasnya. Kalau tanpa kursi itu angka 4, karena pakai kursi di angka 5. 8, 5, kemudian ini seperti apa? Ini hanya begitu, ini aksara 1. 8, 5, 1. Tarikhnya Saka. Kalau mau dimasaikan, tambahkan 78, ketemu 929 Masehi. Jadi 929 Masehi, abad 10. Abad 10 sekarang abad 21. Jadi sudah 1000 tahun lebih usia ini. Ya. Dan ini adalah budaya produk wilayah Jombang. Walaupun nama Jombang itu nama baru. Bahkan mungkin bahwa
tidak tahu Jombang itu nama apa sebenarnya. Ijo dan apa? Itu salah. Kalau menurut saya salah. Iya. Ijo be abang aja. Jombang itu nama tanaman. Oh, tanaman. Bukan embu, tanaman. Punya bilang tanaman kok jawabannya Masih untung kalau di kelas saya. Oh. Libur pakem sekarang Pak. Iya. Mingkem. Nah, jadi kalau sudah melihat angka tahun 851 Saka, maka walaupun nggak baca berikutnya pasti ini Sindok. Pusindo. Iya, kenapa? Raja Sindok itu mengeluarkan prasasti pada tahun yang sama ada beberapa. Mulai dari wilayah katakan Jombang, Mojokerto, kemudian sampai ke Malang Selatan itu angka tahunnya sama. 851. Dan itu sempat ditolak oleh seorang peneliti Belanda dulu namanya Cecebert. Dia mengatakan, wah ini berarti palsu semua ini. Mana mungkin satu orang kok mengeluarkan prasasti dalam tahun yang sama sekian banyak itu. Ini buatan ini gitu. Nah, tapi justru pendapat dia itu menarik perhatian kita supaya kita mengkaji betul. Tokoh ini tokoh asli apa enggak? Ternyata pendapat Berg itu kemudian terkoreksi karena apa? Tokoh Sindok itu sudah muncul sejak dia belum jadi raja. Dia sudah muncul sebagai pejabat tinggi pada masa Raja Tulodong. Kemudian Tulodong turun tahta, digantikan orang lain bernama Wawa. Pada masa Wawa pun nama Sindok disebutkan sebagai Mahamantri Ihalu. Wawa turun tahta, bukan anaknya naik tahta, tapi Sindok jadi raja. Dengan julukan Sri Maharaja Rakehalu U Sindok. Sri Isana Wikrama Tunggadewa. Jadi itu sehingga karena Sindok menggunakan sebutan gelar Sri Isana, para sejarawan kemudian memberikan klaim Sindok adalah pendiri dinasti Isana. Saya bilang, cik mentolone ngapusi wong ini. Karena apa? Semua nama-nama dinasti itu kalau kita runut semuanya ke arah induknya ternyata hanya satu dinasti, yaitu dinasti Isana. Isana sendiri sama dengan Rajasa, sama dengan Sailendra. Ya, semuanya mengacu lagi pada dewa gunung. Saila itu gunung, Indra itu pemimpin atau dewa. Jadi Sailendra itu dewa gunung. Dalam bahasa Majapahit akhir namanya Parwata Raja. Jadi walaupun raja dari awal sampai akhir semuanya itu sebenarnya dewa gunung. Jadi kalau diklaim, oh ini dinasti baru, dinasti dalam kerajaan mana dulu, gitu. Nah, jadi harus hati-hati. Tapi di dalam buku memang harus begitu, karena apalagi untuk yang SMP itu given sifatnya. Jangan sampai anak-anak kebingungan. Kasihkan ada di buku aja, walaupun di buku sering keliru. Iya. Ya. Tapi bapak ibu gurunya harus tahu. Ada semacam kayak kelanjutan. Betul. Kerajaan dari kalau selama ini kita yang kerajaan yang ada di Jawa Timur Ya. jauh itu kan mengacunya ke Singosari dengan Majapahit saja padahal itu dari Wah, dia udah lama bu, jauh lama sudah harus dibuang itu, harus dibuang gitu. Jangankan itu, di Kediri itu ada sebuah prasasti yang menunjukkan bahwa pada abad 8 yang sama antara Kediri dan Jawa Tengah itu berkembang masyarakat yang maju. Jadi yang maju nggak cuma Jawa bagian tengah aja, Jawa Timur juga. Jadi data tekstual seperti prasasti itu membantu kita untuk melakukan sejumlah koreksi terhadap apa yang sudah pernah dibuat oleh para sejarawan yang dulu. Jadi ini Pohrinting ini sangat membantu kita untuk menjelaskan bagaimana kehidupan masyarakat sekitar Jombang pada abad 10 Masehi. Dan di sini yang menarik, salah satu informasi pentingnya adalah Pohrinting ini atau prasasti ini menyebutkan adanya bangunan suci. Kira-kira bangunan suci berlatar belakang agama apa kira-kira? Hindu. Wow, semangat sekali ya Hindu. Kenapa kok Hindu, Pak? Majapahit kan banyak Hindu. Nah, ini bukan Majapahit ya, Pak? Mataram. Ini Medang ya, Pak? Medang Kemulang. Ini Medang. Bukan masih masuk salah satu kerajaan Hindu itu di buku ya. Nah, ini Medang. Nah, bukan Majapahit. Apalagi Majapahit ini lebih rumit lagi. Di sini sebenarnya tentang adanya sebuah bangunan suci yang disebut Kabikuan. Biku, biksu Buddha berarti. Iya, tepat. Jadi karena Kabikuan terkait dengan latar belakang Buddha. Jadi di sini ada gambaran secara sosial bahwa Raja Sindok
itu juga menaungi ajaran Buddha, agama Buddha. Di samping juga yang Hindu. Iya. Gitu. Karena ini tentang kabikuan. Dan jangan lupa sejumlah sarjana juga sudah memberikan klaim bahwa Sindok sangat mungkin dia penganut Buddha. Mengapa? Anak putrinya yang bernama Isana Tunggawijaya itu pada masa dia berkuasa terbitlah sebuah naskah agama Buddha bernama Sang Hyang Kamahayanikan. Dan itu buku sucinya Buddha di masa Jawa kuno. Sampai sekarang masih dipakai. Nah ini menariknya. Jadi sebenarnya tugas para sejarawan itu adalah menyampaikan dengan lebih menyeluruh apa yang bisa kita dapatkan dari prasasti. Jadi kerjaannya adalah membaca dulu, kemudian alih aksara, setelah alih aksara, alih bahasa. Alih bahasa selesai, lakukan interpretasi. Interpretasi selesai, baru historiografi, nulis ceritanya. Nah, saya mengundang ibu bapak kalau mau kerjasama dengan saya, ayo. Saya bagian moco, bagian mengalih bahasakan, ibu bapak yang menganalisis dan menyajikan dalam bentuk buku. Oh, enak loh. Gimana coba? Bagi tugas itu. Terlalu berat. Jenengan sebagai translatornya. Kenapa? Karena dalam proses interpretasi itu Ibu dan Bapak, kita tidak boleh kaku dalam arti semua tergantung pada konteks. Kalau Ibu suka dengan masalah gender, ya urusi masalah gendernya. Ngomong soal gendernya. Iya, kalau bicara mengenai sejarah politik, ya urus sejarah politiknya. Kalau terkait dengan sejarah sosialnya kan gitu. Akhirnya dengan satu bahan dasar ini bisa muncul berbagai karya. Enak toh? Nanti LGMP bisa semarak itu. Tiap bulan bisa ada acara. Yang lebih senang saya diundang. Berbagi ilmu itu. Kalau ngajar maksudnya. Tuh, kalau tanggapan itu memang bagian dari yang saya suka Ibu. Iya. Kenapa? Ya, saya kan sudah mendapat gelar ini. Pak, apakah Sri Isaa Empu Sindok kalau di buku Nyuwun Sewu ya mungkin Ya. ya teori yang lama. Empu Sindok itu kan bukan dari nasab dinasti seorang raja. Kalau di buku yang lama. Nah itu Bu tadi saya katakan. Kalau dia bukan dari keturunan raja, kenapa namanya sudah ada pada saat raja sebelumnya berkuasa? Kan nggak mungkin toh. Ini raja, lalu punya pejabat tinggi 4 orang. Namanya Rakrian Kagenap. Ada Hino, Halu, Weka, Sirikan. Hanya 4 orang. Itu kan orang penting. Nggak mungkin orang luar dari keraton. Dan itu ada nama Sindok. Lalu simpulannya? Lingkaran dalam. Nah, Sindok pasti orang dalam. Nggak mungkin dia bahasa Jawanya dumadaan. Wah, dumadaan atau duduk-duduk. Ya, sadek saknyet. Bahasanya Didi Kempot sekonyong-konyong order. Nggak mungkin. Jadi dia pasti orang dari lingkaran bangsawan itu. Entah siapa bapaknya kita belum tahu. Tapi pada masa Raja Tulodong berkuasa, dia punya putra mahkota, namanya Pu Kedudara. Tapi dia juga punya 4 mahamantri. Satu diantaranya bernama Sindok tadi. Jadi dia bukan anaknya raja, tapi dia pejabat tinggi. Nggak mungkin pejabat tinggi dari orang biasa. Nah, kita memang menggunakan pemikiran kita. Iya, logika. Gitu. Bisa ponaan atau apa gitu ya, terus diangkat. Tuh. Dia masuk ke sana dan pada saat yang menarik untuk Sindok, pada saat Raja Tulodong tidak menjabat lagi, raja berikutnya bernama Wawa, Sindok masih ada di situ sebagai pejabat tinggi. Nah, ini pasti ada sesuatu di sini. Belum lagi ketika Wawa sudah turun tahta, yang naik tahta bukan anaknya Wawa, tapi Sindok naik tahta. Tanda tanya besar muncul di situ. Siapa Sindok sebenarnya? Kudeta, Kan gitu. bisa kudeta. Tepat. Saya setuju dengan kata itu. Tentu ada dan tanda petik ada semacam kudeta, entah berdarah ataupun tak berdarah. Tapi jelas orang ini muncul pada 2 raja sebelumnya, tiba-tiba jadi raja dia. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara menikahi putri mahkota. Iya. Aman. Nah, oleh karena itu Sindok akhirnya berdasarkan pertemuan prasasti yang ada, prasasti ini, prasasti Gewe, prasasti lain termasuk prasasti dari Masahar, ketemu ternyata Sindok punya 3 istri.
Istri pertama adalah istri yang dipakai untuk alat dia naik tahta. Loh iya, dan itu ilmu yang dia pelajari dari leluhurnya Iya, iya. yang bernama Balitung. Loh iya, Ya memang. sinetron itu dasarnya dari kenyataan. Nah, kayaknya orang berpikir gitu. Iya. Ada. Kondisi nyata di masyarakat disinetronkan. Iya, Bu. Loh. Kok komentarku gede banget. Nah, monggo. Jadi ini gunanya kalau memang acaranya kurang jelas, ya kita pakai bantuan ini. Iya. Ini kalau nggak salah yang Garut. yang ini. Garuda Oh, Muka. Lancana, bukan. Lancana. Tapi nggak, ya kan sudah aus sekali dia. Sudah aus sekali. Tapi jelas ada jejak lingkarannya. Ada lingkarannya lalu ada objek tengahnya ini. Iya. Ya. Itu yang bawah itu sudah perbaikan. Ini tambalan. Tapi berarti tulisannya nggak bisa dilanjut ya? Ya ini kan di sini udah ini terjelas. Yang garis ini masih utuh sampai sana. Ini hilang. Ini juga lebih banyak hilangnya. Coba lagi. Tapi ini kanan kiri ada. Ini ada tulisannya, belakang juga ada. Atasnya. Jadi ukurannya kecil, tidak seperti yang lain-lain, tapi tetap aja ini dikeluarkan oleh seorang raja. Jadi ini seperti apa ya? SK presiden gitu loh, tingkat seperti itu. Ya. Monggo. Bagi nyoba. Ya nggak nyoba. Ini acara apa kira-kira? Makanya tadi itu rencananya kan mau ke Rimbi lah biar sangat jelas dilihat bagaimana. Mau bantu. Ini alat bantu para digraf di lapangan. Kalau tidak bisa membawa barangnya, ya dipetani dulu satu persatu. Tapi kalau bisa dibuat salinannya, bisa pakai apklat, bisa pakai latex, atau yang kemudian sekarang pakai digital. Jadi dibuat 3D-nya, difoto semua sisi, kemudian itu yang diolah di laboratorium. Itu. Monggo. Kabikuan terus apa lagi Pak? Apa? Yang tadi kabikuan ternyata Buddha. Coraknya Dan ada simanya, sima wanua pohrinting itu. Oh iya, perinting tadi apa? Nama tempat. Nama tempat. Ya, sementara kita simpan dulu. Pokoknya sudah tahu ya. Iya. Pokoknya tahu rinting itu karena kita harus cek dulu. Kata rinting pada abad 10 itu lebih tepat kemana gitu. Karena kita tidak bisa klaim pasti dekat dengan yang sekarang ada. Karena kata po kebetulan kita beruntung karena digunakan pada periode yang sangat panjang. Sampai sekarang masih po. Dan Iya, itu po. bahasa Austronesia. Karena orang-orang di luar Indonesia seperti Taiwan, kemudian di Filipina juga mengenal kata bunyi semacam poh itu. Sama artinya. Sama artinya. Mas Bro apa di Bugis? Pau. Nah, Pau. di Bugis pau. Nah, Madura juga pau. Sama kan? Pau. Ya. Sama ya Pak? Hampir sama. Karena memang berasal dari rumpun bahasa Austronesia. Gitu. Nah, kalau kata mangga sendiri saya tidak tahu dari mana asal-usulnya itu. Mango. Nah, mango itu kan pengucapan Inggrisnya. Iya. Tapi mangga itu ada Manga Jepang. Mangga. Mangga. Monggo silakan. Mau ditulis Bibu siapa? banget. terus lima terus bacanya apa? Habis itu apa lagi Pak? Kalau ini mau butuh bacaan tak kasih aja. Ya bacain dulu. Suwe. Kita dikit aja. Mbak Nona tok iki. Tak kasih. Bu. Kasih ada translator. Udah kayak transkripe. Pak Ya, berarti nama Girindrawardana Kenapa? sampaikan juga kepada Bapak Bukti Raja Majapahit yang Majapahit. setelah dianggap hilang. Oh iya. Itu dia. Ya, oke. Kita geser sedikit. Melengkapi yang saya sampaikan kemarin.